Iya, shalom saudara, jemaat Mezbah Doa di mana saja berada. Saya bersyukur hari ini satu kesempatan yang sangat spesial. Saya boleh melayani bersama dengan Bapak Gembala dari BMC Philadelphia, juga bersama Pak Petra. Ya, kita bersyukur Tuhan itu luar biasa mempertemukan ya anak-anaknya yang mau terus setia. Baik, mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa penyembahan kita. Dan malam hari ini akan dipimpin oleh Pak Lukas. Silakan Pak. Saya percaya bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi, Amin. Tuhan sanggup menolong karena Dia berjanji. Tidak ada satu beban pun Amin. yang tidak dapat Dia tolong. Yes. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Tuhan yang setia buat kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi di dalam Dia yang memberi Tuhan. kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia penolong yang setia buat setiap kita. Tetap percaya Tuhan setia. Mari buka hatimu, katakan segala perkara. Tidak ada satupun perkara yang tidak dapat kita tanggung di dalam Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Pertolonganmu selalu tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Apapun beban pergumulan saudara hari ini, datanglah kepada Yesus. Dia menjumpai kita dimanapun kita berada. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari berseru kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, tak pernah terlambat pertolonganmu. Haleluya. Engkau mengerti setiap persoalan kami. Yesus, kami menyembah Tuhan, Raja segala raja, penolong kami yang berdaulat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sungguh mengerti keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, tetaplah percaya Dia turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi
berkat. Mari berseru kepada Tuhan. Ku yakin dan percaya. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan justru mengubahkannya, mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Berserulah kepada nama Yesus, dan Dialah sumber pertolongan dan jawaban bagi hidup kita. Berkat. Kalau boleh saudara, mari buka kedua tanganmu, katakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami datang padamu Tuhan dan kami berkata, ku yakin dan percaya Tuhan sanggup mengubah setiap air mata kami menjadi sebuah nyanyian kemenangan. Yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Yesus, menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya hari ini hari mujizat, hari kesembuhan. Dalam mesbah doa kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami kelepasan dalam Yesus, sebab ada kemerdekaan di dalam Yesus. Kami mengalami kesembuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami berkata di hadapan-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Kami angkat tangan kami tanda berserah dan percaya kepada-Mu Tuhan. Saat kami angkat tangan kami, Engkau Tuhan turun tangan bagi setiap kami, membela hidup kami, menolong hidup kami. Kau hebat bagiku. Amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
bagiku. Selamanya kau hebat, selamanya kau hebat bagiku. Engkau yang terhebat dalam hidup kami Tuhan. Kau hebat bagiku. Tuhan bertata di atas penyembahan. Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh ajaib, Yesus. Kami punya pengharapan dalam Yesus. Kami punya masa depan yang indah. Nasib yang buruk Tuhan ubah jadi baik, bahkan semakin baik, sebab Engkau Tuhan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sendiri yang berkata Tuhan, bahwa Engkau akan mencurahkan urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, yang sanggup memerdekakan setiap kami. Kami diurapi untuk kami menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Kami percaya akan ada banyak kesaksian yang ajaib dari keluarga jemaat Mesbah Doa. Kami percaya hari ini kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima jawaban doa kami. Tuhan Yesus menolong kami tepat pada waktunya. Sungguh pertolongan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, aliri kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada sekarang, tangan Tuhan yang ajaib menjamah, Roh Kudus mengurapi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Engkau hadir dalam keadaan apapun yang sedang kami alami Tuhan. Yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Roh Kudus, Engkau lebih besar dari siapapun juga. Terima kasih Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari angkat kedua tangan saudara, terimalah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapa. Engkau sungguh mengerti setiap doa, persoalan anak-anak-Mu. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Engkau yang mengalir dalam hidup kami. Kami terima kuasa Tuhan. Roh hikmat, Roh pengertian, Roh Kudus yang jauh lebih besar dari setiap
roh-roh yang ada di dunia ini, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. terima kasih. Kau yang pulihkan. Haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau perkasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami percaya ketenangan yang dari Tuhan kami terima. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan untuk belajar akan suara Tuhan. Firman-Mu berbicara buat setiap kami. Firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu adalah sumber pengharapan. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Sampaikan isi hatimu. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau masih mengizinkan kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau lebih lagi mengenal isi hati dan seluruh rencana Tuhan atas hidup kami. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom jemaat Mezbah Doa di mana saja berada. Ya, kita mengucap syukur dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Saya masih ada sekarang sudah kembali lagi ke Philadelphia. Dan bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan, saudara ya. Baik, kita akan sama-sama melanjutkan firman Tuhan. Dan sebelumnya ya, saya juga berterima kasih. Saya sekarang syuting di kantornya Pak Petra, saudara yang ada di Amerika. Ya, dan saya yakin ya kita semua juga diberkati dengan kesaksian hidup dari hambanya, dari Pak Petra dan istrinya juga. Dan bersyukur ya kalau hari ini ya kita melihat pemeliharaan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dan saya melihat dari kehidupan Pak Petra dan istrinya bagaimana semua janji firman Tuhan digenapi bagi orang yang taat dan setia kepada Dia. Dan semua yang kita sudah pelajari di firman Tuhan dari kisah kehidupan bangsa Israel itu kita melihat teraplikasi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh percaya, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Dan hari ini saya akan melanjutkan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya mau memberikan kesaksian dalam hidup saya dan bagian dari Nasar setelah sembuh dari COVID. Sebelumnya pada tanggal 27 Desember yang lalu saya kehilangan penciuman dan juga pengecapan lidah saya tidak berasa. Saya tidak bisa merasakan apapun, bahkan makanan juga tenggorokan saya sakit. Pada hari itu juga saya langsung melakukan swab dan hasilnya sudah dipastikan bahwa saya positif terkena COVID. Saat itu juga saya takut dan khawatir, saya cemas, sedih mengingat 4 orang anak saya masih kecil-kecil. Setelah saya melakukan swab test, saya merenung apa yang terjadi pada saya. Padahal saya ini tidak merokok, saya tidak minum alkohol, saya sering berpuasa dan sepertinya hidup saya selama ini lurus-lurus saja. Kenapa Tuhan memberikan cobaan seperti ini? Dan ya sebelum terkena COVID saya juga sering mengacuhkan suara Roh Kudus. Tetapi nafsu kedagingan ini sulit ya untuk dilepaskan. Sering menyalahkan saya sering menyalahkan istri, marah-marah dan juga hampir tidak pernah membaca serta memuji mendengar firman Tuhan. Oh, jadi ini kesaksian dari seorang bapak ya.
Dan pada masa isolasi mandiri saya banyak menonton YouTube tentang kesaksian-kesaksian, bahkan khotbah-khotbah. Ya, dan karena itulah yang membuat hati saya menjadi tenang dan juga bahagia. Dan salah satunya khotbah dari Ibu Pendeta Debbie. Ya, di dalamnya saya banyak dapat perenungan. Saya merasa bahwa saya ternyata masih ada akar pahit dalam hidup saya. Karena sebelumnya Bu, jujur saja istri saya pernah melakukan perselingkuhan dan pada saat kami belum mempunyai anak. Dan saya merasa dendam kepada istri saya, tapi saya ingat dan saya takut akan Tuhan. Istri saya memberitahukan kepada saya bahwa dia berselingkuh pada saat itu, ya saat dia sedang hamil anak kembar kami. Kurang lebih hampir 7 bulan kandungannya. Karena kami memang setelah menikah hampir 3 tahun, ya istri saya belum hamil. Pada saat itu perasaan saya senang dan juga kecewa. Tapi saya berserah, saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya melepaskan pengampunan dan juga saya pengasihan kepada Tuhan. Namun terkadang saya membayangkan istri saya berselingkuh. Sepertinya ada bagian dari diri saya yang tidak terima. Dan harus ada pelampiasan. Akhirnya untuk melampiaskan saya sering menonton film-film pornografi, ya, dan setelah saya menyadari, saya sadar bahwa saya sama saja dengan saya berzina kalau saya melakukan hal itu. Saya mendengar kesaksian dari YouTube dari Ibu Debbie, ya, bahwa kita harus datang ke kaki Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Karena kita mempunyai hak istimewa dan kita tidak boleh titip doa kepada pendeta. Setelah saya melepaskan semuanya itu, perasaan saya terasa lega sekali Bu. Saya seperti hidup kembali ke dunia. Selama ini saya baru menyadari padahal saya sudah menjadi Kristen sejak lahir. Haleluya ya. Dan saya akan mengajarkan kepada anak-anak saya agar selalu ingat kebaikan Tuhan, berbuat yang berkenan di hadapan Allah. Singkat cerita, setelah 3 minggu saya diisolasi, ya, dan saya melakukan swab test kembali. Haleluya dan puji Tuhan, hasilnya negatif Bu, dan kembali saya bisa berkumpul bersama istri dan anak-anak. Saat ini juga saya menyarankan istri saya untuk mendengar mesbah doa dari Ibu Debbie dan mudah-mudahan hatinya bisa terbuka. Dan semenjak saat itu sampai bulan Desember pada saat ini, puji Tuhan Bu, saya rindu sekali setiap hari mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu. Terima kasih Bu Pendeta Debbie, saya sangat terberkati mendengar khotbah-khotbah Ibu setiap hari. Mungkin dari kejadian ini iman saya semakin didewasakan dan semakin banyak orang yang melakukan pertobatan. Juga saya dapat melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Debbie sekeluarga, diberikan kesehatan selalu dan nama Tuhan boleh tersiar ke seluruh dunia. Karena kasih Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin, amin. Terima kasih. Amin, puji Tuhan, haleluya saudara ya, luar biasa satu kesaksian yang sudah kita dengar. Ya, tidak mudah ketika seorang suami harus menerima sebuah kenyataan bahwa istrinya berselingkuh. Tetapi apa yang tidak mudah bagi daging kita itu akan dimampukan oleh Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dari kesaksian ini kita belajar saudara, memang berat secara manusia. Dan sudah pasti daging kita tidak akan pernah mengizinkan kita untuk melakukan yang sesuai firman. Pasti akan ada tuduhan dari iblis juga daging kita, kamu tersakiti, kamu dihianati, kamu begini-begini. Kenapa kamu harus melepaskan pengampunan? Tapi bersyukur ya, Bapak mengambil keputusan yang baik, akhirnya Bapak melepaskan pengampunan dan akhirnya ya semuanya boleh ada di dalam kendalinya Tuhan sehingga Bapak mengalami pemulihan di dalam rumah tangga. Bahkan yang luar biasa ya yang saya baca di sini, Bapak akhirnya mau melepaskan ya pengampunan sehingga Bapak mendapatkan damai sejahtera, bahkan ya juga mau mengajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana hidup yang berkenan, tentang bagaimana mencari perkenanan Tuhan, dan itu lebih dari segala-galanya Pak ya, luar biasa kesaksiannya. Saya berdoa supaya semua saudara yang mendengarkan kesaksian ini juga boleh terus melepaskan pengampunan untuk kebaikan. Selama kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan
Ya, saya melihat bahwa memang perilaku kita tidak akan mengizinkan kita untuk bertobat dan kembali pada Tuhan, tetapi firman Tuhan, ya ketika kita mau, maka Tuhanlah yang akan memampukan. Karena itu Bapak mampu, karena Tuhan yang memampukan. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya yang sangat luar biasa, sangat memberkati kita semua. Dan hari ini kita sudah sampai di pembacaan kita, ya kita akan melanjutkan. Saya bersyukur saudara, ya bagaimana Tuhan itu terus menyertai setiap kita anak-anaknya yang berserah dan berseru kepada Dia. Dan hari ini kemarin kita sudah membaca dari firman Tuhan. Tuhan sudah berkata saudara ya, sebab Tuhan menyukai kasih setia, kemarin dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ya Tuhan berkata, aku ini menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah itu lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi lebih daripada rutinitas kekristenan kita, lebih daripada rutinitas ibadah-ibadah, lebih daripada persembahan kita, ya Tuhan tuh mau hati yang mengenal Dia, bahkan hati yang ya sungguh-sungguh ya melakukan ya kasih kepada Tuhan, yaitu dengan ketaatan hidup dalam firman. Dan kita kemarin sudah melihat Tuhan berkata kepada umatnya, ya Dia lebih menyukai kasih setia daripada korban. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh saudara untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Ya, biarlah kita mau terus mengejar pertobatan. Ya, kayak tadi Bapak yang bersaksi, dia sering puasa, ya takut Tuhan, bahkan berdoa, ya tetapi hatinya tidak tenang. Kenapa? Masih ada kepahitan. Dan puji Tuhan, ya setelah dia mendengarkan ya khotbah-khotbah, bahkan mengikuti mesbah doa, hatinya digerakkan Tuhan karena mendengarkan sebuah pesan yang saya sampaikan. Ingat ya bahwa kita harus datang sendiri kepada Tuhan, nggak usah lewat perantara. Tuhan menunggu engkau datang, lalu Dia membereskan semua sakit hati, dan puji Tuhan, akhirnya Bapak dilepaskan. Ya, saya percaya, saya berharap saudara kita semua juga mau melakukan yang sama. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Hosea pasal 6 ayat yang ke-7 sekarang. Ya, Hosea pasal 6 ayat yang ke-7, judul perikopnya Efraim tidak mau bertobat. Efraim tidak mau bertobat. Ayat yang ke-7, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian ya di Adam, kata firman Tuhan. Ya, mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Ya, ayat yang kedua, ayat yang ke-8. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Ayat yang ke-9, seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Ya, sangat mengerikan saudara. Ya, salah satu tema kunci dari kitab Hosea ini adalah bahwa Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah ya di Gunung Sinai. Ya, salah satu tema kunci dari kitab Hosea ini adalah ya Israel telah melanggar perjanjian yang mereka ikat dengan Allah di atas Gunung Sinai. Allah ingin menjadikan Israel sebagai berkat dan terang bagi semua bangsa. Tujuan Tuhan atas bangsa itu adalah Dia ingin agar Israel ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi semua bangsa, bahwa mereka itu hidup dalam ketaatan dan Dia bisa mencurahkan segala berkat-Nya lewat kehidupan orang Israel, saudara. Tetapi ya Israel sendirilah yang sudah memutuskan ya dan melanggar semua janji dan ikrar mereka di hadapan Tuhan. Dan jika umat pilihan Allah mentaati dan memberitakan tentang Dia ke seluruh dunia, maka Tuhan akan memberi mereka berkat-berkat khusus. Akan tetapi jika mereka melanggar perjanjian itu, maka mereka akan mengalami hukuman berat sebagaimana yang seharusnya telah mereka ketahui. Ya, sedih ya ketika bangsa itu melanggar perjanjian itu dan menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Allah. Ya, sangat menyedihkan saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga melanggar ya kepercayaan kita terhadap Tuhan, atau kita melanggar firman Tuhan? Bagaimana dengan janji-janji atau komitmen kita di hadapan Tuhan? Tuhan itu mau memakai bangsa Israel itu menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena ketika mereka taat mengikuti suara Tuhan dan perintahnya, maka Tuhan sanggup memberkati mereka.
Tuhan sanggup menyatakan berkat-berkat-Nya supaya orang itu boleh melihat, oh ternyata kehidupan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu akan mengalami ya kemuliaan seperti yang Tuhan sudah katakan. Jangan sampai kemuliaan itu diganti dengan kehinaan. Ya, ketika kita mau taat, setia, bertobat, hidup dalam sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Dia sanggup memberkati. Tetapi bangsa ini lebih memilih ya hidup di dalam dosa, bahkan tidak taat kepada Tuhan. Ya, Gilead di sana dikatakan Tuhan berkata, ya Gilead itu kota yang penuh dengan ya penjahat, para penjahat, penuh dengan jejak darah. Ya, Gilead ini pernah merupakan sebuah kota yang kudus. Dulu Gilead adalah sebuah kota kudus ya. Tetapi di sini kota itu dikatakan kota yang jahat. Ya, saudara, Sikem pernah merupakan kota perlindungan yang dirancang oleh Yosua. Ya, Gilead adalah suatu wilayah yang meliputi Ramot, juga sebuah kota perlindungan dulunya. Pada waktu tersebut daerah-daerah ini dikatakan dengan pembunuhan dan kejahatan. Dikaitkan dengan pembunuhan dan kejahatan, dengan segerombolan imam-imam jahat yang menantikan kesempatan untuk membunuh orang-orang yang dalam perjalanan melewati wilayah itu. Saudara lihat Tuhan berkata di sana, ya bahkan Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum, kata Tuhan. Di antara kaum Israel, ayat yang ke-10, telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri, kata firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-11, juga bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian apabila ya aku memulihkan. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini saudara ya, firman Tuhan itu datang dan berkata bahwa ya bahkan nabi-nabi melakukan yang jahat, imam-imam melakukan persekongkolan ya sehingga melakukan pembunuhan. Mungkin hari-hari ini ya kita tidak lagi melakukan pembunuhan secara fisik ya, di sini dikatakan di antara kaum Israel, ayat yang 10 tadi, telah kulihat hal-hal mengerikan. Bahkan di sana ada Efraim bersundal. Kota-kota ini dulu adalah kota-kota kudusnya Tuhan. Kota-kota ini adalah dulu kota-kota yang menjadi kota perlindungan. Gilead ya di sana dikatakan ya, bahkan juga Tuhan berkata Gilead itu sekarang kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang. Demikian persekutuan para imam, mereka membunuh di jalan ya. Bahkan sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Ya, bahkan Efraim bersundal. Ya, kota yang dulunya dikenal sebagai kota kudus, kota perlindungan, Gilead, Efraim, mereka ini suku-suku Yehuda ya. Dulu adalah orang-orang yang takut Tuhan, menjadi kota perlindungan, akhirnya bisa berubah menjadi kota yang penuh dengan kejahatan. Bahkan yang lebih menyedihkan di sana dikatakan para imam ikut terlibat. Ya, sangat-sangat mengerikan ketika para hamba-hamba Tuhan sudah tidak lagi bisa berdiri menjadi orang yang membawa kebenaran. Ya, tetapi membawa pengajaran-pengajaran palsu hanya demi keuntungan, ya mendapatkan uang. Bahkan di sini dikatakan para imam membunuh, ya merampas di jalan, menghadang. Di daerah Sikem itu terjadi penghadangan dan pembunuhan, dan para imam ikut di dalamnya. Saudara, ya sebagai manusia mungkin para hamba Tuhan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan, tetapi jangan sampai karena kebutuhan hidup kita menghalalkan segala cara sehingga mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi kita membunuh iman jemaat. Kita tidak memperlengkapi mereka untuk sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran. Malah yang waktu yang lalu kita baca di Hosea pasal 4 kalau enggak salah, Tuhan berkata, mereka mendapatkan rejeki dari kejahatan umatku. Untuk apa kita memperoleh sesuatu yang ternyata itu dari hasil kejahatan? Dan tahu loh,
Ya, tetapi dengan sengaja, bahkan Alkitab berkata mereka memaksa umat itu terus melakukan dosa, yang penting mereka dapat untung. Saudara, mari kita belajar untuk tidak menghalalkan segala cara. Mari kita belajar untuk mau melakukan kebenaran di hidup ini. Seterjepit apapun keadaanmu hari ini, sesulit apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau terus bilang kepada Tuhan, aku mau untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu, untuk terus melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan, agar hidup kami ini boleh menjadi tanda bagi kemasyuran dan bagi kedaulatan Tuhan. Saya berdoa saudara, biar setiap kita anak-anak Tuhan, jemaat Mesbah Doa, mari kita terus memperbaharui diri, apa yang perlu kita perbaiki di hadapan Tuhan, kita bertobat, minta perkenanan Tuhan. Mungkin kita tidak mampu, tapi kita percaya Tuhan pasti akan memampukan kita. Baik ya, kita akan lanjutkan besok ya. Kita sudah sudahi hari ini Hosea pasal yang ke-6. Besok kita akan masuk Hosea pasal yang ke-7. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Engkau Tuhan yang sudah menyatakan kehendak-Mu atas hidup kami. Lihat kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, untuk kami ini boleh dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Ketika kami taat, maka Tuhan memberkati hidup kami. Kemuliaan-Mu Engkau curahkan, bukan kehinaan. Kami tidak ingin mengganti kemuliaan dengan kehinaan karena dosa dan pelanggaran kami. Kami mau hidup melakukan firman-Mu. Mampukan setiap anak-anak-Mu di mana saja berada malam ini yang mendengarkan Mesbah Doa. Hidup mereka boleh terus dikuatkan, boleh terus memberkati, boleh terus menjadi alat bagi kemasyuran nama Tuhan. Engkau juga terus memberkati Tuhan para suami, istri dan rumah tangga, anak-anak, semua bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Bahkan hidup kami memuliakan nama-Mu. Berkati setiap keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Damai sejahtera, sukacita, kesembuhan dari Tuhan tercurah. Bahkan mari saudara, Engkau letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku disembuhkan. Yang sedang terinfeksi COVID, Tuhan jamah dan lawat. Bahkan siap mereka Bapa yang ada dalam tekanan hidup yang berat, dalam pergumulan rumah tangga, yang terikat dengan masalah obat-obatan terlarang, minuman keras, obat tidur, narkoba, rokok dan kepahitan, bahkan kekecewaan, yang terikat dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, terikat dengan obat tidur. Hari ini kami berdoa Tuhan sanggup melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu Tuhan untuk berperkara dengan hidup kami, agar kami boleh terlepas dari segala hal yang tidak berkenan. Berkati umat-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa Bapa, setiap mereka yang rindu punya keturunan Engkau jamah. Setiap mereka juga yang rindu Tuhan untuk dipulihkan dalam keuangan, Tuhan juga menjamah. Bahkan setiap mereka yang terikat dengan hutang piutang, Tuhan lawat. Mereka yang berkekurangan hari-hari ini, Tuhan menjadi jawaban. Berkati Tuhan, terutama juga bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan boleh terjadi, hujan pertobatan boleh tercurah, sehingga anugerah-Mu boleh melimpah Tuhan di atas bangsa kami Indonesia. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau terus juga memberkati Presiden kami Bapak Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Indonesia tentram, aman, damai dalam tangan Tuhan. Lepaskan hujan pertobatan-Mu Bapa. Bahkan dari tempat ini juga hamba-Mu sedang berada di benua Amerika. Tuhan memberkati benua ini dengan semua state yang ada di dalamnya. Anugerah Tuhan tercurah, hujan pertobatan juga terjadi. Berkati Bapak Presiden Joe Biden Tuhan, biarlah setiap keputusan yang diambil boleh sesuai dan berdasar dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau terus juga memberkati Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu Bapa yang berada di mana saja mereka Tuhan. Biarlah di dalam pergumulan mereka boleh menang Tuhan. Terutama juga di masa pandemi ini Tuhan turut bekerja. Bahkan bagi semua tim medis yang ada Tuhan, biarlah hujan pertobatan boleh tercurah. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua 5 benua dunia yang ada Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati setiap mereka yang setia berdoa dimanapun. Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Diberkati kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang buat berat Engkau berikan kelegaan. Mari kita buka hati dan tangan kita hari ini untuk menerima berkat.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus akan menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah kita boleh terus senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semuanya berkenan di mata Tuhan. Saya percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang yang terus setia dan berharap pada Dia. Dari Philadelphia, Amerika, saya Debbie Basir mengucapkan Shalom. Tuhan memberkati.